Halo teman-teman, di episode kali ini saya mau cerita tentang cuplikan pertengahan buku saya yang judulnya Why Training Fails and What to Do About It. Ya. Kenapa training gagal dan apa yang bisa kita lakukan terhadap itu. Buku ini menjelaskan 7 penyebab kegagalan training yang sering terjadi dan termasuk solusi-solusinya. Karya saya pribadi dipesan secara khusus ya, tidak ada di Gramedia. Nanti di deskripsi saya juga cantumkan nomor saya. Salah satu penyebab kegagalan dalam training adalah karena yang dicantumkan di buku ini adalah karena antara kebutuhan dan desainnya nggak pas. Kebutuhan dan desainnya tidak pas. Contohnya gimana? Butuhnya, pengennya pelatihan public speaking yang membuat orang jadi terampil. Terampil berarti dia jago ya, jago ngomong di depan umum. Tapi nih coba bayangkan. Pelatihannya dilaksanakan dengan peserta 50 orang. Trainernya 1 orang. Waktunya cuma 3 jam. Saya ulangi. Pesertanya berapa tadi? 50 orang. Trainernya cuma 1, waktunya 3 jam. Bisa dibayangkan kira-kira mungkin nggak pesertanya pada terampil semua? Enggak. Kenapa? Karena untuk bisa terampil orang butuh berlatih. Berlatih yang beneran latihan ngomong di depan umum. Dan untuk bisa jadi terampil, orang tidak lantas hanya sekali latihan saja langsung bisa. Orang perlu latihan, ada salah di feedback, latihan lagi, ada yang kurang di feedback. Berarti satu orang butuh latihan berkali-kali. Butuh waktu lebih banyak. Dan tentunya butuh effort yang lebih besar. Kalau hanya 3 jam pesertanya 50 orang, maka berapa orang yang dapat kesempatan latihan? Ya paling cuman nggak sampai setengah yang dapat kesempatan latihan. Itu pun latihannya paling cuman 1 kali. Sekali di feedback selesai. Nggak pas ya. Ini yang seringkali membuat pelatihan itu gagal. Gagal menghasilkan kinerja yang diharapkan. Saya dan beberapa teman-teman pernah ya ngalamin. Pelatihan memang khusus hanya diadakan untuk 15 orang misalnya. Ternyata pihak organisasi tempat kita memberikan training ya, perusahaan tempat kita memberikan training itu tiba-tiba memasukkan 10 orang lagi. Saya tanya, kenapa Pak kok dimasukkan? Ini kan nggak ada di daftar peserta yang awal. Sekalian katanya, biar dapat ilmunya. Padahal itu justru akan mengacaukan proses pelatihan yang sudah dirancang sejak awal. Kenapa? Karena tadinya sudah dirancang untuk fokus melatih 15 orang. Tapi ternyata malah jadi 25 orang. Waktunya tidak ditambah. Tim trainernya ya cuma 1 atau 2, nggak ditambah. Atau misalnya teman-teman ingin melatih orang lain sampai terampil, sampai bisa, tapi merasa bahwa asalkan orang dikasih tahu, dikasih materi, orang pasti bisa. Kenyataannya juga enggak. Orang tidak menjadi bisa karena dia tahu. Karena antara tahu dengan bisa itu berbeda. Saya pernah share ini di podcast saya ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau menentukan berapa jumlah pesertanya, siapa trainernya, berapa jumlah trainernya, berapa waktunya, itu betul-betul didesain sesuai dengan apa yang dibutuhkan sehingga tepat. Mari kita simulasikan yang tadi. Oke, kalau memang misalnya ingin sampai terampil tapi pesertanya 50 orang, ya waktunya jangan 3 jam. Ya. Halo. Nah, ya, waktunya jangan 3 jam, ditutup Nak, ditutup. Ya. Ya, anak saya. Oh ya waktunya jangan 3 jam. Waktunya 3 hari. Trainernya jangan 1 orang.
trainernya banyak. Pesertanya dibagi dalam grup-grup kecil misalnya. Atau sekalian 50 orang itu dipecah. Satu kelas 10 orang, diadakan 5 kelas paralel, trainernya 5 turun semua. Itu. Lalu bagaimana kalau misalnya, wah nggak bisa Pak. Ini nggak bisa, ini tetap harus 3 jam. Baiklah, kalau memang tetap 3 jam, pertama pesertanya juga jangan 50. Lalu peserta yang masuk bukan peserta yang nol banget. Tapi peserta yang memang sudah jago tinggal dipoles sedikit. Sehingga nanti saat di kelas 3 jam itu bukan lagi ngasih materi dari awal sampai akhir. Tapi selama 3 jam itu tinggal bedah kasus dan dilatihkan. Kurangnya apa dilatihkan, kurangnya apa dilatihkan dengan peserta sedikit ya. Itu baru kita menyesuaikan desainnya. So pastikan teman-teman sesuaikan tentara desain dengan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Sehingga pelatihannya berhasil. Saya Surya Krisnanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.